Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana. Nomor peserta PPG 209518184001. NIM PPG 5252116674. LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Program studi Quran Hadis. Dalam kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di MTS Al-Khairiyah kelas 7 dengan materi Al-Quran dan Hadis Pedoman Hidupku. Mohon bantuan dan dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum ke pelajaran, ya, kita membiasakan membacakan doa dulu. Coba doanya dipimpin sama kalian dulu. Duduk siap sebelum belajar, berdoa dimulai. Ya, mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua adik-adik ditambah ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Coba sekarang siapa yang tidak hadir di kelas 7? Siapa yang tidak hadir? Hadir semuanya? Alhamdulillah, kelihatannya kompak dan juga hadir. Mudah-mudahan semuanya sehat, diberi umur panjang, berkah dunia dan di akhirat. Ya, coba kerapiannya dilihat dulu. Pakaiannya udah rapi semuanya? Alhamdulillah, kelihatannya rapi. Dan juga kelas 7 kelihatannya kelasnya alhamdulillah bersih. Ini menjadi motivasi dan juga tingkatkan kebersihan di kelas, ya. Dikarenakan kalau kita mau belajar minimal kelas kita harus rapi bersih, dan juga anadopatu minali iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Mudah-mudahan dengannya kita bersih kelas kita dan juga bersih pakaian kita, keimanan kita mudah-mudahan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik semuanya, ya, di pertemuan sekarang pelajaran Quran Hadis, ya. Quran Hadis materinya sebelumnya kita harus tahu, dan juga yang pertama lebih mencintai Al-Quran, ya, mencintai Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu adalah pedoman kita. Harus lebih semangat kita untuk menggali dan membuka Al-Quran. Sekarang sebelum ke materi, adik-adik harus tahu tujuan pembelajaran di materi ini. Yang pertama, ya, tujuan yang pertama kita harus lebih cinta pada Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu adalah salah satu petunjuk untuk kita. Kalau kita ingin menjadi anak yang dicintai Allah, manusia yang dicintai Allah, berarti kita harus cinta pada Al-Quran. Yang kedua, sesudah kita cinta pada Al-Quran,
Kita juga harus tahu dalil-dalil dari Al-Quran. Yang pertama lihat ya, dalam surah Al-Fatihah yang artinya pembukaan, di situ ada ihdinas siratal mustaqim, meminta petunjuk kita semua supaya kita menjadi anak, menjadi manusia, mendapatkan petunjuk yang lurus dari Allah. Dan juga yang selanjutnya, sesudah kita mendalami Al-Quran, kita harus mendalami ilmu-ilmu Al-Quran, yaitu ilmu Al-Quran yang pertama tajwid. Dikarenakan apa? Rubah qori'in wal Quran yang anu. Banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi Al-Quran itu melaknat. Artinya Al-Quran akan nyiksa kita, bukan penolong. Kalau kita membaca Al-Qurannya salah. Makanya adik-adik dalami ilmu tajwid, karena at-tajwid itu adalah at-tahsin, artinya membenarkan. Sesudah kita mendalami ilmu tajwid, ketika sudah mendalami ilmu tajwid, kita beribadah akan semakin khusyuk ya di dalam ibadah. Itu aja ya untuk tujuan pembelajaran kita. Sekarang langsung aja ke materi pertemuan sekarang. Materinya yaitu Al-Quran dan hadis pedoman hidupku ya. Bagaimana di pertemuan sekarang pelajaran atau materinya, kita bagi diskusi dulu ya, diskusi bagi kelompoknya mungkin di sini udah terbentuk, yaitu menjadi 5 kelompok ya. Sesudah kita kelompokkan, ntar kita akan mempresentasikan pelajaran yang sudah didiskusikan ya. Orang kelihatannya udah menduduki tempat kelompok masing-masing ya. Sekarang Bapak memberi tugas, coba diskusikan pelajarannya ya, materinya yaitu Al-Quran dan hadis pedoman hidupku. Minimal 2 menit ya. Coba diskusikan dulu sama teman-temannya. Coba bukunya dikeluarkan ya, coba dikeluarkan bukunya. Coba setiap kelompok ya, coba didiskusikan dulu. Didiskusikan dulu. Coba ya, semuanya bukunya dikeluarkan. Ya, udah siap. Sama ketuanya, coba langsung aja didiskusikan untuk pelajaran pertemuan sekarang. Ya. Kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, nah, kelompok 4 dan kelompok 5. Dipersilakan, coba didiskusikan dulu sama-samanya. 2 menit aja. Nah. Udah, coba dilihat. Iya. Ya. Lihat. Diskusikan yang benar supaya kita bisa ke depan
mempresentasikan hasil diskusi kalian. Mungkin ketuanya ya, ketua kelompoknya mempresentasikan ya ke depan. Ya. Iya, udah cukup? Iya, kalau udah, coba sekarang duduk, lihat ke depan, ya. Lihat, duduk ke depan. Lihat ke depan sekarang, udah? Ya, udah mendiskusikan, sekarang lihat lagi ke depan. Iya. Iya. Sekarang lanjut aja ya, supaya efektif kita belajarnya, menambah materinya. Sekarang sesi yang selanjutnya mempresentasikan dari hasil diskusi barusan. Sekarang lihat dan dengarkan yang di belakang. Jadi untuk kelompok satu dipersilakan untuk ketua kelompoknya ke depan. Yang lain dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syehidah Putri Agustina dari kelompok 1. Saya di sini akan menyampaikan materi hasil diskusi kelompok saya tentang pengertian Al-Quran. Menurut cendekiawan Quraisy Shihab, kata Al-Quran berasal dari kata kerja qira'a yang berarti membaca. Kata dasarnya adalah Al-Quran yang berarti bacaan. Huruf alif pada kata Al-Quran, lanjut Quraisy Shihab, mengandung arti kesempurnaan. Tidak hanya sempurna akan kandungannya, namun juga redukasi petunjuknya. Al-Quran dengan makna bacaan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat, antara lain di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadanul ladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lalu yang dapat dipahami ada 4 bagian, yaitu yang pertama, Al-Quran merupakan kalamullah, yaitu firman yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalamullah itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat, artinya hal yang luar biasa yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga, Al-Quran diturunkan difirmankan secara mutawatir, yang artinya riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berhak mulia, kesempurnaan kemampuan hafalannya dan tidak pernah berbohong. Lalu yang terakhir yang keempat, yaitu membaca merupakan ibadah. Membaca Al-Quran menjadi tanda keimanan seseorang. Semakin sering membaca, semakin mengingat imannya. Izin bertanya, apa arti Al-Quran secara istilah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Arti Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril dan disampaikan melalui wahyu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan. Untuk kelompok 1 ya, yang sudah memaparkan, mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Sebelum ke kelompok 2, supaya kita lebih semangat ya, coba tepuk semangat. Oke, ya barusan kalian dengarkan ya, barusan yaitu pengertian dari Al-Quran ya, pengertian dari Al-Quran. Al-Quran barusan ya udah dengar, Al-Quran
menurut istilah dan menurut bahasa. Kalau menurut bahasa lughat yaitu dari qiraah, ya, yang artinya bacaan, ya, Qur'ana, ya, bacaan. Dan kalau menurut istilah yaitu wahyu Allah, ya, yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mujizat terbesar yang diberikan kepada Nabi kita. Insya Allah untuk lebih jelas nanti sesudah mempresentasikan yang kelompok yang lainnya, kita akan perjelas dari arti Al-Quran, ya. Selanjutnya sekarang kelompok 2, ya, untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dipersilakan untuk kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desania Delina Putri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Al-Quran dengan berbagai macam sebutan. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan. Di dalam Al-Quran banyak kita temukan sebutan itu. Di antaranya adalah Al-Kitab atau Kitab Allah. Dapat kita temukan di Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan Al-Quran dengan Al-Furqan. Sebutan ini dapat kita temukan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakal ladzi nazzala al-Furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nazir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya, agar dia menjadi pemberi kenikmatan kepada seluruh alam. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2, ya. Alhamdulillah adik-adik hebat, ya, udah bisa menjelaskan hasil diskusi adik-adik semuanya. Sekarang tinggal kita memperjelas atau mendalami dari hasil adik-adik, ya. Kita lihat, adik-adik lihat di sini, ya. Jadi materi kita itu adalah tadi dari kelompok 1 pengertian Al-Quran. Lihat, ya, Al-Quran. Lihat, Al-Quran. Lihat, Al-Quran. Di sini tadi kata cendekiawan, ya. Al-Quran itu menurut bahasa asalnya dari kalimat qoro'a, ya. Lihat, Al-Quran asal kalimatnya yaitu qoro'a. Ini dinamakan fi'il madi atau apa namanya? Bekerja. Ya. Ini menurut fi'il madinya qoro'a, ya, artinya apa tadi? Fi'il madi itu adalah kata kerja. Kalau menurut ilmu nahwu, yaitu fi'il madi itu adalah kata kerja. Artinya qoro'a itu apa tadi? Kata kelompok 1 apa? Qoro'a itu adalah membaca, ya. Membaca. Jadi asal kalimat Al-Quran itu yaitu qoro'a fi'il madi atau dinamakan kata kerja. Artinya membaca. Qoro'a yuqorri'u Qur'ana,
Jadi asal kalimatnya itu adalah Qur'an, ya Qur'an. Artinya Qur'anan itu adalah bacaan, ya bacaan. Ini menurut bahasa. Alif lamnya ini ya semua alif lamnya adalah alif lam litakrim, artinya untuk menyempurnakan, ya, untuk menyempurnakan. Jadi di sini Al-Quran adalah bacaan yang sempurna, ya, bacaan yang sempurna, ya. Selanjutnya sekarang menurut istilah. Coba adik-adik, Al-Quran menurut bahasa atau menurut lughat udah paham? Coba Al-Quran asal kalimat fi'il madinya apa? Qara'a, artinya membaca. Asal kalimatnya Qur'anan. Fi'il madi itu apa tadi? Kata Oke. Jadi Al-Quran asal kalimatnya qara'a atau menurut kata kerjanya yang artinya membaca. Alif lamnya ini adalah alif lam litakrim, artinya untuk menyempurnakan. Ya, sekarang Al-Quran menurut istilah, ya. Jadi nama Al-Quran itu lihat Al-Quran, ya, menurut lughat, menurut istilah. Lughat bahasa, istilah. Nah, ini berarti kayak nama istilah menurut ilmu syarah, ya, menurut syarah. Tadi yang dinamakan Quran menurut istilah itu yaitu mukjizat, ya, yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Ya, mungkin untuk materi dimengerti semuanya? Tidak. Kesimpulan dari materi ini, jadi yang pertama kita harus lebih mencintai Al-Quran supaya kita mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Mungkin untuk pertemuan sekarang dikarenakan waktunya udah waktu istirahat, ya. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan hadis, pengertian hadis dan tujuan, ya, hadis. Mudah-mudahan semuanya sehat. Untuk pertemuan sekarang sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam